karena Allah disebut dengan amal lillah. Sedangkan ada golongan yang lain, orang-orang muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka beramal menterapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya, tiada daya dia berusaha, tiada daya dia berbuat kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang dia lakukan kalau bukan karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mampu. Amal kebaikan yang dia lakukan kalau bukan karena pertolongan dari Allah, dia tidak akan mampu. Dia sholat ke masjid, dia sholat ke musalla, dia menghadiri majlis taklim karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dibantu oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, diberikan bantuan oleh Allah. Makanya golongan yang kedua ini menerapkan ayat iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Hanya kepada Dia Allah kami mohon pertolongan. Baik dalam hal apapun kepadamu kami minta pertolongan, baik dalam hal ibadah mendekatkan diri kami kepadamu. Kami hanya mohon hidayahmu, kami hanya mohon pertolonganmu. Ini jadi orang-orang yang abrar. Makanya orang-orang abrar disebut amalnya itu amal lillah, sedangkan amal muqarrabin disebut amal billah, beramal karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaikilah keikhlasan kita, perbaiki keikhlasan kita itu dengan seolah-olah kita itu tidak ada daya, tidak ada upaya untuk melakukan apapun terkecuali dengan pertolongan, dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah
وطمس الكيف والليل بنور الوجه يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلاة الله ومولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولنا سفي الخلق عند الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله على الكفي صلاة الله على السفي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Baiklah Bapak dan Ibu, dalam pertemuan kita yang lalu kita membahas tentang sifat wahdaniyat, tentang sifat Allah yang bersifat wahdaniyat, bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu satu, baik dalam zatnya, baik dalam sifatnya, baik dalam af'alnya. Itu dalam pertemuan kita yang lalu. Kita akan lanjutkan pertemuan kita pada malam ini. Kita akan membahas tentang sifat qudrat, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kemudian qudrat. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qudratu wa hiya sifatun qadimatun qaimatun. Wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu sifat qudrat. Sifat qudrat itu adalah sifat yang qadim, sama dengan qadimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawan dari sifat qudrat wadidduha al-ajzu, lawannya adalah lemah. Ya, itu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat qudrat, artinya qudrat itu berkuasa. Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah kekuasaan yang mutlak. Kita makhluk manusia itu diberikan kekuasaan oleh Allah, diberikan kepandaian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita membuat rumah, membangun jembatan, kemudian membangun hal-hal yang lain. Itu hanyalah syariat saja. Itu dilihat dari lahirnya saja, namun pada hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat semua itu. Ya. Kita membuat rumah, kita membuat jembatan dan lain sebagainya, itu kita lihat hanya syariatnya saja, lahirnya saja, namun pada hakikatnya itu adalah perbuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kita ini makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, yang tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apapun yang terjadi ataupun yang akan terjadi, itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkuasa meniadakan kita, Allah berkuasa mengadakan kita. Kita di dunia ini, apapun yang sudah kita perbuat pada saat ini, itu sudah ditentukan sejak zaman ajali.
Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, Allah sudah merencanakan semua itu. Ibarat kita hendak membangun suatu proyek jembatan misalkan, atau membangun gedung-gedung, maka untuk membangun proyek tersebut maka perlu perencanaan, perlu dengan gambar, perlu dengan biaya, diperhitungkan biayanya berapa, bagaimana gambarnya, ya. Maka kalau tidak seperti itu, kita akan rugi, ya. Tetapi ini Allah Subhanahu wa taala telah merencanakan bahwa segala apa yang kita lakukan, apa yang terjadi ataupun belum terjadi, itu sudah ditentukan sejak zaman azali, sejak dahulu kala, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Contoh kita ini sudah ditentukan rezeki kita, amal kita, ajal kita, ya. Apakah kita menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang buruk, itu sudah ditulis semenjak kita dalam rahim ibu kita. Dulu kita tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita berupa setetes air mani, kemudian berubah menjadi alaqah, kemudian berubah menjadi mudghah, setetes nutfah air mani, berubah menjadi alaqah, segumpal darah, kemudian berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Berbentuklah kita dalam masa 40 hari kali 3 kali, yakni 120 hari 4 bulan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat, ya, untuk meniupkan ruh kita yang tadinya berada dalam rahim ibu kita tadi. Dan diutus juga 4 perkara, ditulis 4 perkara tersebut, yakni tentang rezeki kita, kemudian tentang ajal kita, kemudian tentang amal perbuatan kita, kemudian apakah kita menjadi orang yang bahagia ataukah menjadi orang yang sengsara. Ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala atas perintah Allah kepada suruhannya, yakni malaikat tadi, ya, dalam rahim ibu kita. Itu sudah ditentukan, ya. Makanya kita ini, ya, beramal jangan mencela orang lain. Kita belum tentu kita berbuat baik, beramal, rajin sholat, rajin puasa, tapi belum tentu kita masuk surga. Karena kita belum tahu takdir tadi, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala tadi belum tahu kita. Ada yang beramal dengan amalan surga sehingga tinggal sehasta lagi dia masuk ke dalam surga, namun ketetapan Allah telah mendahuluinya. Dia melakukan amal perbuatan yang masuk neraka. Akhirnya apa? Seumur hidup dia melakukan amal perbuatan baik, namun di ujung hayatnya dia melakukan amalan-amalan orang yang melakukan perbuatan orang-orang yang masuk dalam neraka. Akhirnya apa? Dia masuk ke dalam neraka. Itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ada yang beramal dengan amalan penghuni neraka, sehingga tinggal sehasta lagi dia akan masuk ke dalam neraka tersebut. Namun ketetapan Allah Subhanahu wa taala mendahuluinya, karena di akhir hidupnya dia melakukan amalan penghuni surga. Akhirnya dia masuk ke dalam surga. Maka kita tidak tahu apakah kita masuk ke dalam surga ataukah ke dalam neraka. Makanya kita terus melakukan amal tersebut, selalu berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak doa, dengan memperbanyak sedekah. Karena apa? Karena doa itulah yang akan bisa merubah takdir kita. Karena dengan sedekah itulah yang akan bisa merubah takdir kita. Yamhullahu ma yasha'u